Dari Demokrat atau juga kami tidak. Pak Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Afrian Syahnur, menanggapi pernyataan rekannya sesama politisi, Edi Suparno, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Sebagai informasi Tribuners, Edi Suparno sempat berkomentar bahwa dirinya mendukung Presiden RI Prabowo Subianto berpasangan dengan Zulkifli Hasan di pemilu 2029 mendatang. Nah, terkait pernyataan tersebut, Afrian Syah saat ditemui di Solo enggan berkomentar banyak. Selengkapnya, Tribuners, kita akan menyimak informasi dari jurnalis Tribun Solo. Rekan Andreas Kris, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nurma di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali pada saat kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Afrian Syahnur di kediaman Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber Kota Solo pada hari Minggu siang kemarin kan terkait pendapat dari salah satu petinggi Partai Demokrat tersebut mengenai pernyataan dari Wakil Ketua DPP PAN Edi Suparno yang mengatakan bahwa pada tahun 2029 dirinya lebih mendukung Presiden RI Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2029 mendatang. Saat ditemui media, Afrian Syahnur mengaku enggan mengomentari banyak, namun ia menegaskan bahwa sebagai perwakilan dari Partai Demokrat, dirinya dan kader-kader Partai Demokrat yang lain saat ini lebih memilih untuk fokus menyokong atau membantu kinerja dari Presiden, di mana ada sekitar 6 kader Partai Demokrat yang saat ini menduduki jabatan baik wakil menteri, menteri maupun menteri koordinator. Untuk perihal persiapan pemilu 2026, Afrian Syahnur menegaskan bahwa hal tersebut telah diurusi oleh pengurus Partai Demokrat yang tidak berada di dalam pemerintahan saat ini. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Andreas dan selamat bertugas kembali. Wakil Pak Zulhas nanti Ya, kalau Demokrat jadi seperti apa? Demokrat konsentrasi ketika kami diberi amanah oleh Bapak Presiden Prabowo di kabinet beliau ada 2 wakil menteri dan 1 Menko dan 3 menteri ya. Itu tentunya kami akan menyelesaikan tugas secara maksimal dan kami tidak bicara soal calon dari Demokrat atau juga kami tidak bicara kapan Demokrat mengumumkan. Kami kerja saja, yang ada di kabinet kerja, yang ada di partai tentunya menyelesaikan dan membuat partai ini lebih kuat, membangun infrastruktur yang lebih baik, begitu. Konflik ijazah kan juga sempat menyarat Demokrat Ya. Pak SBY ya. Oh enggak, jadi gini, kalau soal ijazah saya tidak bersinggungan sama sekali, karena saya tahu persis, ya menurut keyakinan saya, Pak Jokowi selama berproses melakukan proses politik, terakhir sebagai presiden kan sudah melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau soal ijazah itu, ya saya tidak menyinggung sama sekali dan Pak Jokowi juga tidak menyinggung. Dan kami, kebetulan saya sekarang di Wakil Sekjen Partai Demokrat, Pak Jokowi juga saya infokan dan beliau juga sudah tahu bahwa Demokrat sangat tidak mungkin ya membuat fitnah atau lagi menuduh. Itu tidak wataknya Pak SBY, tidak wataknya Pak AHY, dan juga tidak wataknya Partai Demokrat. Partai Demokrat ini partai kaum intelektual, kaum agamais. Jadi kaum yang betul-betul menjunjung tinggi cara berpolitik yang santun. Dan nasionalis religius lah yang kami tanamkan. Jadi insya Allah tadi malah Pak Jokowi pesan salam buat Pak SBY, buat Mas AHY, dan tentunya juga harapan-harapan ini ya dengan jumlah penduduk yang besar ya 280 juta penduduk Indonesia ini harus bersama-sama membangun bangsa. Bersama-sama seluruh tokoh bangsa ini
memperkuat untuk membuat negara ini lebih kuat, lebih sejahtera dan lebih mantap lagi. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY pun juga baik ya Pak setelah dua-duanya tertimpa isu ijazah. Oh, sangat baik. Dan justru tadi saya cerita, saya melihat museum Pak, terus wah boleh juga tuh kapan-kapan kita bisa kunjungan ke museumnya Pak SBY yang di Pacitan, Museum SBY Ani, begitu. Tadi Ya. sempat membawa pesan dari Pak SBY nggak Pak untuk Pak Jokowi? Pak Kenapa? SBY ini dipesan nggak untuk Pak Jokowi? Pak SBY, kebetulan saya tidak melapor dengan Pak SBY, ini kan go-show. Saya tidak ada spontanitas saja, tidak ada niat untuk, tadi malam saya satu bangku sama Pak SBY, jadi saya hanya spontanitas dan saya tidak tidak lapor Pak SBY bahwa saya ini, jadi karena mungkin saya takut Pak Jokowi sibuk ya, jadi saya minta matur tadi pas sampai Solo setelah kita kunjungan ke SPPG di Sondakan ya, kita kunjungan, kita lihat dan saya dapat waktu jam 11.30, tadi diterima jam 11.45 ya, dan mudah-mudahan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 ya sehat dan tentunya diberikan keberkahan dan tentunya juga putra beliau Mas Gibran yang sekarang diberi amanah sebagai wakil presiden dapat betul-betul membantu Presiden Prabowo bersama jajaran yang lain, terutama juga saya sebagai kabinet beliau. Insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik ketika kita satu mempersatukan, memperkuat, begitu. Wakil Menteri Tenaga Kerja 2022-2024. Nah, kehadiran saya, kebetulan saya dari Pacitan menghadiri acara The Yudhoyono Institute yang diundang oleh Pak SBY, Presiden ke-7, dan kami di sana berdiskusi soal-soal perekonomian, soal-soal dinamika internasional ya, yang tentunya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Nah, kebetulan juga setelah dari Pacitan, saya akan kembali ke Jakarta via Solo. Hari ini saya pesawat jam 13.30. Ya, jadi sebelumnya tadi saya matur ajudan Pak Jokowi untuk silaturahmi dan alhamdulillah beliau memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan beliau. Dan ya alhamdulillah saya bisa bertemu dengan tokoh dan pemimpin bangsa di eranya ya, Pak SBY di eranya, Pak Jokowi di eranya, dan tentunya juga sebagai orang atau pemimpin yang saya hormati ketika saya ada di sini dan saya minta waktu bisa bertemu dan beliau menyiapkan itu untuk ketemu. Apa yang diobrolin Pak? Ya, pertama soal nostalgia ya, zaman beliau menjadi presiden, dan juga kebetulan putra-putri saya itu dinikahkan oleh beliau sebagai saksi menikah. Jadi putri pertama saya 2019, putra kedua saya tahun 2024. Jadi ini nostalgia dan saya sekaligus kita ya berdiskusi soal-soal hal-hal yang kecil ya, dan tentunya juga ke depan ya pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden ini bisa berjalan mulus sampai dengan 2029 ya, dan kami dari kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini fokus bekerja, fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang harus, kalau saya di bidang ketenaga kerjaan ya, soal pekerja, soal upah buruh, upah minimum ya, kemudian soal vokasional, soal bagaimana kita menciptakan kesejahteraan melalui BPJS Tenaga Kerja, ini kita lakukan. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.